Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Ya, jadi di video kali ini gue akan membahas ya tentang ya nggak jauh-jauh ya dari partai yang selalu bikin geger, yang selalu happening ya tiap waktu selalu happening, yaitu partai PDIP ya. Melanjutkan kasusnya Hasto Kristianto selaku Sekjen PDIP. Yang kemarin barusan diumumkan sama Ketua KPK ya Pak Setio Budianto bahwasanya dia menjadi tersangka gitu ya. Nah, hal ini berujung dan banyak nih pihak-pihak yang akan menjadi saksi untuk penyidikan gitu. Namun di sini ada Yasona Lauli. Kenapa meminta keterangan dari PDIP? Karena pada saat kasus Harun Masiku itu, pas Harun Masiku ke luar negeri, nah itu berkaitan dengan Yasona Lauli kan. Jadi di pembahasan ini adalah sekarang si Hasto Kristianto ini lagi dicekal ya oleh pihak KPK gitu ya, agar untuk mengantisipasi untuk tidak pergi ke luar negeri gitu. Dan sama Yasona Lauli juga sekarang lagi dimintain keterangan KPK sebagai saksi gitu ya. Nah, ini lingkaran ini lagi menjadi fokus lah, menjadi target KPK gitu untuk mau dimintai keterangan ya. Jadi si Yasona ini sebagai saksi ya, saksinya si Hasto ini gitu ya. Paling ya nggak jauh-jauh gitu kan. Ntar kita akan saksikan bareng-bareng bagaimana kelanjutan dari kisah kasus ini ya seperti apa. Ya, coba kita simak dulu video dari Agri Ivana nih. Oke, check this out. Rasanya PDIP seperti diaduk-aduk semuanya. Setelah Hasto, kini status Yasona juga semakin meningkat. Serius, Kri? Lah, gimana sih ente? Makanya. Menjadi tersangka? Enggak lah, kan baru pertama. Nanti Hasto dulu dipanggil sebagai tersangka, melengkapi berkas. Nah, nanti kesaksiannya diperlukan lagi, Yasona. Kalau ada 2 alat bukti yang cukup untuk bisa menetapkan tersangka, keterlibatan Yasona, ya bukan tidak mungkin, dugaan, analisa. Mudah-mudahan aja. Lo kok mudah-mudahan sih? Gri, lu, aduh, Hasto mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nggak bagus. Ini Yasona juga mudah-mudahan. Loh, bagaimana nggak mudah-mudahan? Kalau nggak saling didukung oleh satu dengan yang lainnya kan nggak bisa tuntas. Ya, harus ada pembuktian atau kesaksian yang dilakukan atau yang diketahui oleh Yasona ya atas perbuatannya Hasto misalnya. Kan itu penting. Kayak tahu kasusnya aja lo, Gri. Lo, misalnya lo Hasto yang memfasilitasi larinya Harun Masiku, kan Hasto tentu tahu Harun udah nyampe bandara misalnya, mau ke luar negeri misalnya. Nah, ini kan erat hubungannya dengan Yasona. Pak Yasona, Harun udah di bandara. Oh, supaya lolos imigrasi tolong Pak. Oh, lah, siap. Segera kita kondisikan. Aman. Itu kira-kira dulu kerjasamanya seperti itu. Kira-kira ilusi saya. Oke, makasih Pak Yasona. Si Harun pun udah ngabarin juga sampai Singapura. Udah Pak, aman, lolos imigrasi. Ya, makasih bantuannya. Iya. Kerjasama. Enggak. Itu ilusi saya. Yang kayak gitu-gitu kan perlu didengar keterangannya. Tuh. Ya, KPK ya. Lu kok pas banget sih, Grida? Ya. Itu yang lagi nanti gue panggil Yasona untuk gue perdalam lagi perannya seperti apa. Kok lu jadi tahu, Gri? Tahu ngarang gue mah, tahu dari mana? Lo enggak, itu persis. Lah ya tuh iya. Kan peran besarnya yang publik tahu ya, peran besarnya Yasona diduga itu masalah lolosnya Harun Masiku ke luar negeri, kan itu aja. Sama masuknya lagi ke Indonesia. Tapi yang paling penting lolosnya dulu ke luar negeri ini. Kita nggak pernah tahu ya peran lain. Mungkin kalau penyidik kan lebih lengkap datanya. Kalau orang awam hanya bisa melihatnya dari sisi itu. Nah,
Duh, kaget, Gri. Gua sendiri juga kaget. Ya masa kaget, Gri. Moncong lu juga sendiri yang teriak. Telinga lu sendiri juga yang dengerin, masa kaget. Enggak, terkadang tiba-tiba langsung nyentak dan melengking tinggi itu gua kaget juga terus terang. Wah, ini Agri ini orang nggak normal ini. Tubuh satu dengan tubuh yang lainnya nggak connect ini kayaknya ini. Ya, nah, rada gue rendahin ini. Sekarang statusnya Yasona Lawli. Apa, Gri? Tersangka, Gri. Lu jangan ngarang dong. Dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Resmi yang diajukan oleh KPK ke Kemenkumham. Untung bukan Yasona ya, menterinya ya, Gri ya. Itulah. Kalau kebayangkan, kalau menterinya Yasona Lawli, kemudian KPK mengajukan pencekalan terhadap Hasto Kristianto, kebayang nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kalau misalkan itunya Yasona Lawli, walaupun dia menteri, dia kan ketua partai biasa. Sementara Hasto sekjen. Bang Yasona, itu kau, aduh, anak buah kau, Dirjen Imigrasi. Gua dicek kali ini. Siap Pak Hasto, siap salah Pak Hasto. Kau, gua laporin Bu Mega loh. Waduh, ampun, jangan Pak Hasto, jangan. Ntar Dirjen Imigrasi saya pecat deh. Iya, ini beneran. Itu peristiwa dulu karena perbedaan statement, perbedaan data. Dirjen Imigrasinya dipecat sama Yasona. Nah, hari ini Yasona Lawli dan Hasto dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Wih, keren makanya. Keren banget. Coba kita lihat dulu ya, kerennya seperti apa. Setelah itu nanti baru kita bahas lagi. Check it out. Disampaikan bahwa pada tanggal 24 Desember tahun 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 1757 tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang warga negara Indonesia, yaitu YHL dan HK. Larangan bepergian ke luar negeri ini terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019 sampai dengan 2024. Ya. Lu puas ya, Gri ya? Nggak gitulah, lu jahat banget lu pada lo. Oh, sentimen ke gua lu. Enggak lah, masa puas sih? Cuman senang aja. Ya, saya senang, Anda senang ya. Anda puas, ya saya lemas. Lah, ya gimana enggak? Teman-teman lihat video enak gitu ya. Kan gua yang nyusunnya ini yang lemas lama-lama. Anda puas, saya lemas. Jangan negatif konotasinya. Oke, pencekalan yang dimohonkan KPK ke Kemenkumham berlaku untuk Hasto dan Yasona Lawli selama 6 bulan ke depan. Ya. Toh nggak boleh jalan-jalan ke luar negeri. Yasona, lo. Nah, kalau mungkin Hasto sih untuk beberapa saat selama 6 bulan bisa lah ya. Tapi kalau Yasona ini terpilih sebagai anggota DPR RI kalau nggak salah ya. Dan sudah harus berdinas. Kalau ketika harus dinas luar negeri, nah sementara sedang dicekal, ya ditinggal lah. Ini kata pimpinan dewan nih misalnya. Ayo semua fraksi mempersiapkan, kita lagi ada rencana kunker ke luar negeri. Masing-masing fraksi usulin namanya ya, siapa yang berangkat. Kata Puan misalnya nih. Siap Ibu. Oh, kita dari fraksi PDIP, kita semuanya mengusulkan Pak Yasona, Bu. Hah? Yasona Lawli?
Iya Bu, iya kenapa? Lah kan dia masih dicekal. Udah gampang, kan imigrasi kan bekas anak buahnya dia nanti. Bisa emang, ya coba aja. Sambil kita ngetes kedikdayaannya Pak Yasona nanti di bandara. Itu ilusi saya. Misalnya terjadi percakapan seperti itu. Serius. Ya gampang sih Bu, nanti kalaupun ditolak di bandara ya udah, berarti kepesertaannya hilang satu atau gugur satu atau batal satu. Ya terserah lu lah. Ya udahlah coba. Kucul Yasona sampai bandara dicegat. Anak buahnya Yasona yang dulu, orang-orang imigrasi, petugas-petugas imigrasi bandara, ya, lihat Yasona dari kejauhan. Dia udah tahu data cekal udah pegang. Langsung dihadang. Tangan lu. Ya. Ya, kenapa sih? Ada Yasona, kita hadang. Ya, dihadang sama anak buahnya dulu. Ya. Itulah yang disebut dunia berputar. Dulu jadi Kemenkumham, ya bisa sewenang-wenang mencat direktur imigrasi atau dirjen imigrasi, ya karena nggak sependapat. Nah hari ini setelah tidak menjadi menteri, dicekal oleh imigrasi, tidak bisa bepergian luar negeri, dihadang sama bekas anak buahnya dulu. Nggak boleh. Yasona cuman pringis, plongo. Yasona mau lintas. Nggak boleh. Mas, kalian pada ngapain? Siap, komandan. Saya melaksanakan tugas. Kamu nggak tahu saya. Siap, komandan. Tahu. Loh, kenapa kamu hadang-hadang saya? Siap, komandan. Ini perintah. Apa perintahnya? Siap, komandan. Komandan tidak diizinkan bepergian ke luar negeri dan kita harus cegat di border titik ini, komandan. Alah, kamu kayak nggak tahu aja lu. Siap, komandan. Tidak tahu. Aduh, udahlah. Siap, komandan. Kami hanya menjalankan tugas. Komandan tidak boleh lewat. Alah, eplek-ewek. Diar. Dulu Yasona dielu-elukan, apalagi kalau ketika melintas di bandara, petugas imigrasi sudah ributnya kayak apa, sibuknya udah kayak apa, sibuk escort, sibuk menyambut, sibuk mengamankan lintasan, sibuk pengawalan sampai ke tengah pesawat. Hari ini Yasona dulu dengan segala kemudahannya dan mendapatkan privilege karena jabatanmu, hari ini usai sudah. Hari ini selesai sudah. Bahkan kamu harus menghadapi proses hukum ini, tahu sebagai saksi, tahu nanti meningkat menjadi tersangka. Bersama-sama Hasto Kristianto. Dan mudah-mudahan bersama-sama Harun Masiku nanti. Ya. Privilege itu sudah selesai. Jadi gimana nih? Gua nggak bisa lewat nih. Nggak bisa, komandan. Waduh, kamu tuh bener-bener ya. Siap, komandan. Kami hanya menjalankan perintah atasan, komandan. Enggak. Siapa? Dirjen kamu siapa? Pak Roni Sompi, komandan. Siap. Oh, Roni Sompi yang kemarin gua pecat, sekarang menjadi Dirjendu kembali. Siap, komandan. Betul, komandan. Perintah. Aduh, sial nih. Gua udah nggak jadi menteri katanya. Mau diar nggak sekarang? Ha? Mohon maaf, Pak Komandan, karena banyak antrian, komandan segera meninggalkan tempat ini. Silakan. Saya hitung 1, 2, 3.
Aduh, kata Yasona, gila ini anak buah, bekas anak buah gua kejam-kejam juga nih. Gua harus balik lagi nih, aduh nggak bisa lolos ini. Sambil terus garuk-garuk menuju pickup zone ya, untuk naik jemputan. Itu ilustrasi saya. Aduh. Ya, alasan KPK cukup realistis dengan ditetapkannya Hasto dan Yasona resmi dicekal selama 6 bulan ke depan untuk bepergian ke luar negeri, dilarang bepergian ke luar negeri. Ini adalah semata-mata alasan memudahkan penyelidikan yang sewaktu-waktu dipanggil oleh KPK untuk dimintai keterangannya, baik keterangan sebagai tersangka maupun keterangan juga sebagai tersangka. Loh, kok dua-duanya sama, Kri? Udah, yang tadinya saksi mudah-mudahan meningkat menjadi tersangka semua gitu. Iya. Kri, lu ternyata jahir lu, Kri. Berharap menjadi tersangka semua lu, Kri. Nah, habis gimana? Orang-orang di depan publik sok bener, sok yes, sok taat hukum, ternyata pemerkosa hukum semua. Jadi aduh bikin keki aja. Sok demokratis, ternyata dirinya adalah penjahat demokrasi. Loh, ini penjahat demokrasi loh. Hasto ini penjahat demokrasi. Untuk case ini saja itu adalah penjahat demokrasi Hasto ini. Kalau dibilang kalian, kalau Hasto nuduh yang lain pengobrak-abrik demokrasi, ini adalah penjahat demokrasi. Hasto Kristianto penjahat demokrasi. Gila, ini baru satu. Belum case-case yang lain yang mungkin mirip-mirip atau serupa. Gimana tidak? Rakyat sudah memilih, rakyat sudah menentukan pilihan, kemudian jadi dan terpilih. Tidak dikasih kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut. Malah dikasihkan orang yang rakyat tidak memilih. Apa artinya? Penjahat demokrasi. Hasto ini adalah penjahat demokrasi. Terus kalau Yasone apa, Bang? Ya Yasone kan mantan Menkumham. Bukan itu yang gua tanya. Jawabannya itu, tumben lu jawabannya lurus. Ya, mungkin baru dugaan Yasona Lawli adalah diduga ikut bersama-sama dan turut serta. Nah, mudah-mudahan menjadi tersangkut. Oke ya teman-teman, itu adalah update hari ini. Ya guys, itu aja videonya ya. Jadi apa yang udah kita saksikan ya di video Agrifana ini adalah bahwasanya KPK sudah mencekal ya Hasto dan Yasona ini untuk 6 bulan ke depan ya, supaya mereka kalau misalnya ntar pada saat diminta keterangan atau penyidikan lebih memudahkan untuk hadir gitu langsung ke KPK gitu. Karena ini pihak imigrasi itu semuanya akan mengawal ketat gitu ya untuk yang namanya Hasto dan Yasona ini untuk tidak bepergian dulu ke luar negeri gitu guys ya. Bahwasanya ya bener tadi ya, ternyata ya kita udah tahu semua ya bahwasanya Hasto adalah penjahat demokrasi. Ya kasusnya ini kan kenapa dipanggil nih si Hasto sebagai tersangka, terus Yasona juga entah mau dipanggil untuk diminta keterangannya. Ya ini kan kasusnya si Harun Masiku ini yang belum belum ketangkep gitu ya. Yang udah 5 tahun sekian lama 5 tahun nggak ketangkep ya, akhirnya udah KPK sudah ada penguatan alat bukti yang kuat, makanya dipanggil Hasto sebagai tersangka. Ya mudah-mudahan kejadian kasus ini cepat diselesaikan guys ya. Intinya itu aja dari gua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. See you next on video. Bye bye.